Ada banyak perbedaan mengenai oli transmisi. Selain untuk pelumasan, dia juga sebagai syarat untuk bekerjanya dari transmisi itu sendiri. Dengan spesifikasi kekentalan atau pelumasan yang nggak sesuai, dia merusak bagian dari dalam transmisinya sendiri. Halo Sobat Quattro, kembali lagi di channel Bengkel Quattro bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan membahas mengenai oli transmisi. Apa saja oli transmisi, perbedaannya seperti apa, dan efeknya seperti apa ke transmisi atau ke performa mobil. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel kita. Nah Sobat Quattro, untuk saat ini kita akan membahas mengenai oli transmisi. Ini salah satu atau beberapa contoh dari oli transmisi. Oli transmisi sendiri adalah oli yang berfungsi sebagai pelumas dan juga bekerjanya dari transmisi itu sendiri. Ada banyak perbedaan di sini mengenai oli transmisi, disesuaikan dengan nomor sasis kendaraan masing-masing karena itu akan sesuai spesifikasi dari masing-masing kendaraan. Kalau kita salah, otomatis akan ada efek untuk bekerjanya transmisi. Kita ambil contoh oli gear oil yang untuk oli DSG Golf ya. Ini untuk Golf yang dual clutch kering. Ini untuk pelumasan saja untuk bagian transmisinya. Sedangkan untuk pergerakan dari transmisinya dia mengandalkan mekatronik. Jadi untuk yang oli satu ini berfungsi untuk pelumasan saja. Berbeda dengan yang automatic transmission. Ini digunakan di mobil-mobil yang memang transmisinya matic. Dia selain sebagai pelumasan, dia juga sebagai penekan atau syarat bekerjanya dari transmisi itu sendiri. Ini bekerjanya berdasarkan tekanan yang dihasilkan dari pompa di bagian transmisi. Ini untuk menekan bagian pistonnya. Selain untuk pelumasan, dia juga sebagai penekan piston sehingga ada perpindahan dari gigi satu ke gigi berikutnya. Nah, berbeda dengan yang ATF1 ini punyanya A4 B8 dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission. Dia ada juga di A6 yang 2000 cc, dia juga CVT. Olinya pakai ini. Selain untuk pelumasan, dia juga sebagai syarat untuk bekerjanya dari transmisi itu sendiri. Berdasarkan tekanan dari pompa transmisi yang ada di dalam transmisi, nah dia juga menekan untuk bagian penggerak dari gigi transmisinya. Nah Sobat Quattro, kira-kira apa sih efek dari kalau kita tidak pernah mengganti oli transmisi? Yang pasti oli transmisinya tersebut akan kotor. Nah, dengan kotornya oli transmisi yang membawa gram-gram mungkin ya, karena pasti ada gesekan di situ, itu akan mempengaruhi kinerja dari transmisinya sendiri. Yang pasti, kalau semakin kotor oli, dia akan memperpendek usia dari transmisinya. Bisa klapnya yang kena, bisa pistonnya yang kena, intinya itu bagian dalam dari transmisinya ya. Jadi intinya transmisi Sobat Quattro akan lebih cepat rusak. Nah untuk penggantiannya sendiri disarankan, kan tadi saya sebut 4 tahun sekali. Itu untuk mobil yang mungkin penggunaannya biasa-biasa aja, nggak yang tiap hari digunakan. Sedangkan untuk mobil yang emang tiap hari banget digunakan, mungkin jarak tempuhnya juga jauh, disarankan sih lebih cepat untuk penggantian dari oli transmisi ini sendiri. Kalau bisa dan lebih baik itu di 2 tahun sekali untuk mobil yang emang tiap harinya dipakai. Untuk jenis transmisi apapun ya, bisa CVT, matic atau DSG. Kalau emang tiap hari banget dipakai, itu sebaiknya di 2 tahun sekali ganti. Itu akan lebih aman, kondisi olinya lebih bersih, transmisinya akan lebih awet. Sobat Quattro, kebetulan di bengkel kita pernah menemukan kasus oli transmisinya salah. Kira-kira apa efeknya? Yang pasti secara spesifikasi oli, kekentalannya, secara untuk bekerjanya
dia akan berbeda dari masing-masing transmisi. Sangat disarankan jangan sampai salah untuk mengisi oli transmisi. Oli transmisi sendiri itu yang benar pasti ada nomor partnya, dan ini sesuai dengan nomor sasisnya. Itu yang harus dijaga. Kalau salah, satu, efeknya pasti bekerjanya nggak normal. Yang kedua, perpindahan dari transmisi sendiri akan kasar, bisa ngejedak. Dengan spesifikasi kekentalan atau pelumasan yang nggak sesuai, dia merusak bagian dari dalam transmisinya sendiri. Nah, yang udah pernah kita lihat, udah pernah kita tangani, itu koplingnya rusak. Jadi untuk Sobat Quattro semua, jangan sampai salah untuk mengisikan oli transmisinya. Sangat disarankan, ingin ganti oli transmisi, datang ke bengkel yang memang spesialis di tipe mobilnya ya. Maksudnya VW ya ke spesialis VW, Audi ya spesialis Audi gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Quattro pengen ganti oli, bisa langsung datang ke bengkel Quattro. Kita nanti akan cekin tipe transmisinya sesuai nomor sasis untuk part oli transmisinya. Jadi nggak akan salah, dan itu otomatis akan memperpanjang dari usia transmisinya sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa Sobat Quattro ketahui dari gejala apabila oli transmisinya ini udah jelek atau memang udah waktunya diganti? Yang pasti saya tadi udah sebut bahwa bekerjanya oli transmisi ini akan terganggu. Dalam artian transmisinya bekerjanya akan terganggu kalau olinya sudah kotor. Itu bisa Sobat Quattro rasakan seperti tarikannya berat, atau ada jedak di perpindahan. Yang paling parah kita pernah temuin untuk yang TSI ya, untuk Golf yang 14 atau Polo yang 14, oli transmisinya kotor, itu dia nggak mau pindah sama sekali. Nah, kalau untuk yang DSG kan dia beda, dia emang transmisinya manual. Kalau olinya sangat kotor atau misalkan kurang, nah itu yang pernah kita tahu, dia nggak mau pindah giginya. Jadi mungkin kotoran nyumbat atau bisa jadi seperti itu. Itu yang mungkin Sobat Quattro bisa rasakan, gejala-gejala yang memang berkaitan sama oli transmisi yang emang waktunya ganti. Kita bisa simpulkan bahwa oli transmisi ini memang memegang peranan yang cukup penting ya di kendaraan Sobat Quattro semua. Dan secara spesifikasi harus sesuai dengan tipe kendaraannya. Transmisinya apa, ya harus disesuaikan dengan olinya. Jangan sampai salah dari penggantian olinya sendiri. Selain untuk pelumasan kan secara fungsinya dia juga sebagai syarat untuk bekerjanya dari transmisinya itu sendiri. Jadi harus sesuai untuk nomor part, tipe kendaraan, tipe transmisi, itu harus menyesuaikan sehingga kendaraan atau transmisi dari Sobat Quattro sendiri akan lebih awet. Nah Sobat Quattro, untuk penggantian olinya sendiri jangan sampai telat. Maksudnya kilometernya lebih, misalnya udah sampai 80 belum pernah ganti, jangan sampai seperti itu, karena itu akan memperpendek usia dari transmisi Sobat Quattro sendiri. Kalau bisa dipercepat itu akan lebih baik, karena cara olinya akan lebih bersih kan, bekerjanya juga akan lebih optimal dari transmisi kendaraan Sobat Quattro. Oke Sobat Quattro, itu tadi pembahasan singkat mengenai oli transmisi di mobil Audi dan VW. Jangan lupa tetap ikuti channel kita. Untuk yang ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Bengkel Quattro agar kita dapat terus menyajikan informasi mengenai permasalahan dan juga part-part di mobil Audi dan juga VW. Terima kasih untuk Sobat Quattro yang telah menyaksikan video kita kali ini. Saya Yuli, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Sobat Quattro.